mahasiswa UMSU Muhammadiyah Semarang. Nama saya Nurfiana, saya dari Prodi PPKN. Jadi saya itu semester 7. Nah, sebelum saya masuk pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh saya kenalan dulu? Mulai dari kakak. Diri aja di situ kak, masa. Kakak sebelah. Perkenalkan, nama saya Khairuna Indriani. Kami kan anak namanya. Jalan Marara 2 Pasar 45 Kakak. Perkenalkan namanya. Ada yang lucu ya kak? Perkenalkan, nama saya Intan Karina Segala. Rumah saya di Jalan Kapten Ramadudin, Komplek KPUM. Perkenalkan, nama saya Samira Wati, kelas 7. Alamat rumah? Kamu? Nama saya Habibur Raja. Alamat? Alamat Jalan Baru, Heeh. di Gang 10. Kamu kak, abang yang belakang. Buka maskernya bentar, saya mau dengan mukanya yang ganteng. Tinggal di mana? Namanya siapa? Muzaki. Alamatnya di mana? 42 Jadi langsung saja kita masuk pembelajaran. Saya hanya meneruskan dari Ibu Nurul ya, guru PPN. Nah, di bab 4 itu ada keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum saya masuk pembelajaran, saya mau tanya, apa sih keberagaman suku itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Keberagaman suku. Nggak ada yang tahu? Jadi keberagaman suku itu di Indonesia itu kan rame ya, mayoritasnya itu kan. Jadi keberagaman suku itu berarti beragam-ragam suku. Contohnya suku apa aja yang ada di Indonesia? Kamu suku apa? Suku Melayu, Batak, Jawa. Berarti beragam kan? Berarti banyak. Berarti di Indonesia itu nggak hanya satu suku, beragam. Beragam itu artinya banyak. Kemudian ada agama. Di Indonesia itu ada beberapa agama sih? 5. Yakin cuma 5? Coba sebutin apa aja? Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. 5. Tapi nyatanya di Indonesia itu diakui ada 6 agama. Yang pertama tadi apa? Islam, Yang kedua? Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Satu lagi Konghucu. Oh iya kan? Kemudian ras. Ras itu apa sih? Itu golongan. Apa? Golongan. Itu golongan. Ya. Terus ada yang lagi lebih identik selain golongan? Bukan. Kalau suku itu keberagaman suku, kayak tadi yang kita jelasin. Jadi ras itu lebih identiknya seperti warna kulit. Warna kulit orang Indonesia itu identik dengan warna apa? Sawo, Sawo matang. Kalau orang Papua warna apa? Kalau orang Cina itu warna apa? Kemudian apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Kalau berbeda tapi tetap satu. Gimana bang? Kalau berbeda tapi tetap satu. Yang kuat. Kalau berbeda tapi tetap satu. Walaupun Walaupun berbeda. tapi tetap Satu. jadi Indonesia adalah negara yang majemuk. Majemuk itu artinya banyak. Banyak suku, banyak agama, beraneka ragam jenisnya. Mulai dari warna kulit yang hitam,
mancung. Sementara orang Papua terkenal dari kulitnya yang hitam, badannya yang tinggi, ya kan? Terus memang postur tubuhnya yang besar. Jadi kalau kita nggak bisa mensyukuri, kalau kita nggak bisa ngebedain, itu semua tuh rata. Paham maksud saya? Nah, jadi kita tuh sebagai manusia, sebagai orang Indonesia berbangsa bangsa Indonesia berkesatuan ini di Indonesia, jadi itu kita wajib mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi nggak usah minder, aku kulitnya hitam ya, aku nggak kayak dia gitu kan. Jadi nggak usah minder. Kemudian di sini ada menjelaskan arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kenapa sih kita tuh harus memahami, kenapa sih keberagaman itu penting gitu? Kenapa? Kenapa? Ada bisa jawab nggak? Kenapa sih keberagaman itu penting? Kenapa di Indonesia tuh nggak cuma satu beragam aja? Gak usah ada suku. Apa tuh orang suku apa? Contohnya? Yang kulitnya putih itu orang apa? Cina. Kenapa sih nggak ada orang Jawa aja semuanya? Kenapa harus ada orang Cina? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Tadi saya kan udah jelasin kenapa Indonesia itu banyak beragam. Jadi itu supaya kita tuh penting memahami keberagaman itu. Di satu kelompok wilayah itu kan kayak kita, tempat tinggal kita pasti itu ada, nggak semuanya itu orang suku Jawa. Iya nggak? Kamu tinggal tadi di mana? Di daerah rumahmu ada orang apa aja? Mesti ada suku apa aja? Batak, Jawa, Melayu, banyak kan? Ya, jadi kan itu kan kamu kan berarti kan penting kan dalam memahami itu semua kan? Penting kan? Kenapa penting? Karena supaya walaupun kita berbeda tetap satu, sama seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Boleh buka LKS ya? LKS sudah sampai halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 20. Boleh? Dibuka? Dibuka? Ini kan yang mau PR ini semalam ya. Jadi di halaman 20 itu menjelaskan tentang norma. Udah dibaca belum bukunya? Apa sih itu norma gitu? Udah belum? Jadi lebih spesifik itu norma itu adalah suatu kebiasaan. Misalnya kayak gini, contohnya tuh kebiasaan yang ada di rumah. Jadi norma itu kebiasaan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kebiasaan yang dilanggar, mereka boleh kena sanksi. Contohnya gini, kamu kan pernah tuh kan pergi atau misalnya contohnya gini, kamu malam mingguan, pulangnya malam jam 11 malam, pasti yang dilakukan oleh orang tuamu dimarahin. Berarti itu karena sanksinya berupa dimarahin. Kemudian ada juga kebiasaan orang Indonesia ini kebiasaannya itu melanggar peraturan. Contohnya melanggar lalu saat dia lampunya itu warna merah itu artinya apa? Kalau kuning? Kalau hijau? Ya, jadi Indonesia, kebanyakan Indonesia itu lampu merah dia jalan, lampu hijau dia berhenti. Berarti mereka melanggar peraturan. Ya, jadi siapapun bagi siapapun yang melanggar peraturan lalu lintas mereka kena sanksi. Kena sanksi dengan siapa? Ya, dengan aparatur negara yaitu polisi. Coba lah kamu baca macam-macam norma. Macam-macam norma. Norma merupakan perwujudan dari martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermoral. Norma berisi larangan dan perintah. Stop. Nah, jadi norma adalah tentang larangan dan perintah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya kan? Selain itu ada nggak perintah yang ada di, misalnya di kelas ini ada nggak larangan atau perintah? Contohnya? Larangan nggak boleh menapi sambil belajar. Nggak boleh Di waktu belajar. nggak boleh menapi di waktu Belajar.
Terus kalau misalnya ketahuan itu kena sanksinya berupa apa? disita HP. Disita HP-nya. Selain itu ada lagi yang mau nambahin? Larangan yang ada di sekolah. Gimana? Tidak boleh di sini di kelas. Tidak boleh di sini. Selain itu, Tidak boleh ngelawan sama guru. yang betul dulu. Gimana? Kamu? Ada tambahan? Nggak usah di sekolah saja, di rumah, misalnya di rumah. Itu larangan apa yang diberikan oleh orang tua untukmu? 1, nggak boleh bolos. 2, Tidak boleh terlambat melawan. 3, tidak boleh terlambat kalau masuk sekolah. Kalau di rumah, perintah orang tua yang nggak boleh dilanggar di rumah. 1, iya? Tidak boleh. Orang tua sering larang apa di rumah? Kamu jangan main-main ya sampai sore jam 6 gitu. Jadi tidak pernah keluar, jadi di rumah aja selama pandemi. Sebelum pandemi pernah keluar, memang di rumah aja. Benar? Tidak boleh menggosip. Lanjut Kak. Sampai perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Sedangkan larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Norma bersumber dari nilai-nilai dan adat istiadat setempat sehingga bentuknya dapat berwujud norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma-norma itu saling berkaitan dengan melengkapi sehingga dapat berjalan sistematis, simultan, dan berkesinambungan. Norma agama. Norma agama. Norma agama merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang memuat perintah-perintah, larangan, dan anjuran-anjuran yang bersumber dari Tuhan. Stop. Jadi yang bersumber dari Tuhan itu perintah dan larangan apa yang dibuat dalam perintah agama? 1, kita diperintahkan untuk iya. 2, Zakat. Zakat yang mampu. ya. 3, terus jadi sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama, kita disuruh diperintahkan untuk gimana? Menaati peraturan Allah. iya. Jadi tadi seperti sholat, membayar zakat, terus apa lagi? Mengaji, pokoknya segala sesuatu tentang beribadahan. Lanjut norma kesusilaan. Tunggu, kamu aja baca norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari sumber hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan sendiri tanpa Stop. melihat. Jadi, Kak denger nih. Jadi norma kesusilaan itu norma yang ada di dalam kebatinan. Contohnya gini, misalnya nih saya ini seorang buta, nggak bisa melihat, saya pengen nyebrang. Apa yang kalian lakukan? Membantu atau membiarkan? Membantu. Jadi itu adalah dari kebatinan kita, punya jiwa kesusilaan kita. Yuk kita bantu gitu kan? Nah, jadi itulah dari salah satu bentuk norma kesusilaan. Coba norma kesopanan yang belakang. Harus rapi. Iya, baca. Norma kesopanan merupakan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat yaitu sendiri untuk saling menghormati. Stop. Jadi norma kesopanan
Itu yang bagaimana? Kan namanya juga udah norma kesopanan. Itu yang kayak mana? Harus saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Sebenarnya gini, kan seperti saya kan lagi ngejelasin, saya lagi ngajar kalian. Jadi kalian harus menghormati saya, menghargai saya sebagai guru dengan tidak berbicara di kelas. Jadi saat menerapkan pelajaran, kalian wajib mendengarkan dan tidak boleh berbicara. Norma hukum, siapa yang mau baca? Kamu baca norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang berisi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Norma hukum dibuat karena ketiga norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan belum mampu memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Stop. Jadi norma hukum adalah norma yang menguasai seluruh norma. Jadi saat kamu nggak melaksanakan norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, maka kamu kena norma dalam kata norma hukum. Kamu kena hukuman. Oke, jelas? Sampai sini jelas dengan keberadaan norma hukum. Jadi nanti kalau misalnya ditanya sama adik-adik, sama kakak, sama adik-adik di angkot, misalnya kamu pulang naik angkot, kelas berapa? Misalnya, saya kelas 7. Tadi kelas apa ya? Udah belajar PPKN belum? Udah Bu. Apa? PPKN. Tentang apa belajarnya? Tentang norma. Norma itu apa sih? Kok bisa ditanya? Kamu bisa jawab? Apa jawab dari norma? Peraturan atau ketertiban. Jadi saya jelasin lagi ya. Norma itu adalah suatu kebiasaan. Jika dia melanggar, maka dia kena. Jadi saya ulangi lagi ya pembelajaran. Tadi apa sih yang dimaksud dengan bineka tunggal ika? Apa sih maknanya? Kembali lagi ke bineka tunggal ika. Apa tadi maknanya? Berbeda-beda. Iya. Jadi apapun jenis warga ya di Indonesia ini beragam suku, beragam agama, kita harus satu, nggak boleh saling menghakimi satu sama lain. Ngerti? Paham sampai sini? Jadi sampai sini saya mau ngasih soal. Coba buka halaman 28 ya? 28 itu ada pilihan berganda 1 sampai 5 dan esai 1 sampai 5. Itu semua jawabannya ada di dalam LKS ini. Makanya orang yang mau pintar itu memang diwajibkan untuk sering-sering Oke. Kerjakan ya.